Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dengan channel Militer 62, channel yang membahas tentang militer, pertahanan, keamanan, dan konstelasi politik dunia. Meskipun pada awalnya tahun 2011 PDB per kapita India tercatat di IMF sebesar $3.703 dan menduduki peringkat 127 dunia serta masuk golongan negara dengan ekonomi menengah bawah. Namun kini ekonomi India adalah ekonomi terbesar ke-9 di dunia berdasarkan produk domestik bruto nominal dan yang terbesar ketiga berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja. India juga anggota G20 dan BRICS. Sebagai negara dengan kekuatan militer nomor 4 di dunia dan jumlah penduduk terbanyak ranking 2, penguasaan teknologi IT terbesar di dunia, hubungan baik dengan raksasa Amerika Serikat, Rusia, Israel, dan Prancis, tentu kita tidak bisa mengatakan India adalah negeri kaleng-kaleng. Ditambah cepatnya penetrasi teknologi di India serta penyebaran penduduknya di perusahaan-perusahaan terkemuka teknologi dunia, pertumbuhan kelas menengah yang pesat, pantas kita intip aroma kebangkitan India di tengah meningkatnya ketegangan perbatasan dengan Pakistan dan China. Dengan skor Power Index 0,0979 tahun 2022, Global Firepower menasbihkan India sebagai ranking 4 militer terkuat di dunia. Total personal militer India 5.132.000, personil aktif 1.450.000, kekuatan angkatan darat 4.614 tank, 12.000 kendaraan lapis baja, 3.311 unit artileri, 100 unit artileri swagerak, dan 1.338 unit proyektor roket. Kekuatan angkatan udara India 564 unit pesawat tempur dan 37 unit helikopter tempur. Kekuatan angkatan laut India 1 kapal induk, 17 unit kapal selam, dan 10 kapal perusak. Kekuatan angkatan laut India 1 kapal induk, 17 unit kapal selam, dan 10 kapal perusak tentu bukan main-main. Ditambah kepemilikan senjata nuklir, India tentu cukup menggentarkan lawan yang mau mengusiknya. Judul admin pertarungan sengit India vs Cina bukanlah mengada-ada. Pertarungan militer non-senjata alias baku hantam dan baku pukul benda keras telah memakan korban. 20 personil pasukan India tewas dan belasan pasukan Cina dikabarkan terluka tahun lalu. Kalau ini terjadi dengan pasukan plus 62 pasti lain ceritanya ya bro. Pertarungan sengit bidang ekonomi dan geopolitik juga akan admin paparkan di sini yang merupakan gabungan data dari ThinkScroll India, Wikipedia, dan analisa pribadi admin berdasarkan data, fakta, serta kecenderungan hingga tahun 2022. Di bawah kepemimpinan PM Narendra Modi, terlihat India memiliki visi dan misi baru dalam mengambil peran politik global dan regional. Tentu saja termasuk dalam membendung pesaing utamanya di ranking 3 dunia, yaitu China. Berikut ini data dan fakta India tahun 2022 yang layak disebut sebagai kebangkitan India. Dan pertarungan makin sengit ketika video ini dibuat. Kekuatan angkatan udara India dinobatkan sebagai kekuatan nomor 3 dunia. Sementara warga Cina menggerutu dan protes sistem pemeringkatan World Directory of Modern Military Aircraft atau WDMMA yang otomatis menempatkan India sebagai kekuatan udara nomor 1 di Asia, menggeser China. विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। Permasalahan timbul ketika awal tahun 2013 China memperluas Belt and Road Initiative untuk memperluas perdagangan dan pengaruh dunia dengan negara tetangga dan pecahan India. Pembangunan infrastruktur yang masif di Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, dan Maldives membuat New Delhi merasa tak nyaman.
Bagaimanapun negara-negara tersebut awalnya adalah bagian dari India, bahkan hingga sekarang seringkali bergesekan dengan negara induknya, India. Modi jelas mengatakan bahwa jika ditanya apakah hubungan China-India dalam keadaan baik-baik saja, maka dia menjawabnya jelas tidak baik-baik saja. Bagaimanapun China telah berkembang sangat pesat dalam bidang militer dan nampak lebih kuat. Meskipun India telah masuk aliansi besar kelompok 4 negara bersama Australia, Amerika, dan Jepang, rasanya belum cukup memuaskan. China dinilai telah dan sedang memainkan geopolitik regional dengan memanfaatkan Djibouti, Sri Lanka, Myanmar, dan Pakistan yang secara ekonomi lemah dan berada di depan hidung India dengan cara membangun fasilitas pengolahan minyak, kabel internet, jaringan kereta api, pipa gas yang ditujukan untuk membuat alternatif jalur perdagangan di sekitar India dan China. China juga membangun proyek jaringan kereta api strategis dari London ke China dan jalur lain dari China ke Iran melewati Kirgistan, Uzbekistan, Turkmenistan, dan berakhir di Tehran, Iran. Hal ini menggambarkan bagaimana China secara jelas telah membangun rute perdagangan yang bertujuan menjadi superpower di dunia. Meskipun tentu saja ekonomi China sudah menjadi nomor 1, namun jika dilakukan di belakang depan hidung India, kanan kiri, persoalan menjadi lain bagi India. Tentu India merasa terancam dan merasa hendak ditaklukkan China. Bahkan kerjasama dan keakraban dengan Amerika Serikat dirasa India tidaklah cukup. India juga kerap mendekati Rusia. Pertanyaan mendasar pun muncul bagi pemimpin India. Apa yang harus dilakukan India untuk mengatasi pengaruh China baik secara ekonomi, militer maupun geopolitik? Sejarawan Alfred Thayer pernah mengatakan sebuah teori dominasi bahwa siapa yang menguasai lautan India maka dia akan menguasai Asia. Jadi mari kita lihat betapa pentingnya Laut India. Dalam peta dunia, Laut India terdiri dari 28 negara membentang dari 3 benua dan merupakan 17,5% dari total daratan dunia, dan ada 21 negara anggota India Ocean Rim Association yang terdiri dari Australia, Bangladesh, India, Indonesia, Iran, Kenya, Malaysia, Oman, Singapura, Afrika Selatan, Sri Lanka, Thailand, UEA, Yaman, dan ada 7 negara yang tidak masuk asosiasi yaitu Brunei, Kamboja, Maladewa, Myanmar, Pakistan, Timur Leste, dan Vietnam. Wilayah ini merupakan 35% jumlah populasi dunia, 2,6 miliar penduduk yang tentu sangat besar. Negara-negara ini adalah negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, menjadi wilayah yang paling strategis di dunia dan telah menjalin kerjasama dengan negara-negara Atlantik Utara, Asia Pasifik, dan menjadi jalur pelayaran yang menghubungkan Timur Tengah, Afrika, dan Asia Timur, sekaligus Eropa dan Amerika. Dan Laut India menjadi lalu lintas 85% perdagangan minyak dunia melalui Selat Hormuz, Selat Malaka, dan Selat Bab el-Mundib. Selat ini menjadi poin penting sebagaimana Selat Hormuz menghubungkan Teluk Persia dan Teluk Oman, Selat Malaka antara semenanjung Malaysia dengan Sumatera, dan Selat Bab el-Mundib menghubungkan Yaman dengan semenanjung Arabia, Djibouti, dan Eritrea di ujung Afrika. Selat ini menghubungkan Laut Merah menuju Teluk Eden. Bagian lain dari 3 selat ini ada 4 kanal, yaitu Kanal Mozambik, Kanal Swiss, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Dan China masuk semua pintu selat dan kanal itu menjadi terlalu begitu dekat. Untuk semakin memperkuat Selat Hormuz, China mengambil langkah dengan memberikan pinjaman jangka 40 tahun kepada Pakistan, membangun jaringan kereta api ke Iran untuk memperkuat dominasi di Selat Bab el-Mandeb dan Kanal Swiss. China dianggap menjebak Djibouti untuk dijadikan pangkalan angkatan laut militer, dan untuk mengkapitalisasi Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok, China mengadakan aliansi dan kerjasama ekonomi strategis dengan Indonesia dengan mendanai dan membangun proyek-proyek infrastruktur. Dan jika kita amati, China sudah sangat dekat dengan tujuannya, telah menguatkan hubungan dengan pemerintah Mozambik dan dapat mengontrol perdagangan melalui pelabuhan Salam di Tanzania. Pendeknya perdagangan dunia dapat dihentikan melalui penyumbatan pada arus lalu lintas di selat dan kanal tersebut di atas, atau perdagangan Anda dapat dihambat bahkan dihentikan oleh pihak yang menguasai wilayah tersebut. Perlahan tapi pasti China mendominasi semua tempat tersebut. Hal ini menegaskan begitu pentingnya Laut India untuk perdagangan maritim dunia, terutama bagi kepentingan India karena hadirnya China. Laut India juga mengandung 16,8% persediaan sumber daya laut dunia dan 27,9% cadangan gas dunia.
Dan inilah yang menjadi penyebab tersembunyi sengketa di Indo-Pasifik termasuk dengan Indonesia di Laut Cina Selatan dan Natuna Utara. Geopolitik yang dimainkan Cina di Indonesia dikenal sebagai jalur sutra atau the string of pearls. India nampaknya telah mempersiapkan strategi baru dalam menghadapi dominasi Cina di sekeliling rumahnya. Lalu apa yang harus dilakukan India? Perlahan-lahan India melakukan necklace of diamond strategi atau strategi kalung mutiara. Kalau Indonesia strateginya poros maritim dunia, ya apakah bisa berhasil? Nah, kita bahas India saja dulu di sini. Strategi diam-diam India melalui necklace of diamond strategi telah dilakukan. Pemahamannya seperti apa? Mari kita lihat langkah strategis yang telah dilakukan India melalui kerjasama berbagai negara dalam berbagai perjanjian yang telah ditandatangani bersama. Ditambah dengan kritikan dalam negeri India yang menganggap PM Modi terlalu boros menggunakan uang untuk melakukan perjalanan keliling dunia dalam upaya kerjasama, yang kemudian direspon PM dengan lebih sedikit melakukan perjalanan keliling dunia. Kita lihat bagaimana India mengcounter strategi Cina di pelabuhan Gwadar dan Djibouti. India telah secara terang memilih basis di Oman yang memiliki pelabuhan Duqm, di mana import minyak penting India melalui pelabuhan ini dan Teluk Persia. Tempat ini strategis berada di selatan timur pesisir Oman dan lebih luasnya masuk kawasan Laut Arabia dan Laut India. Di waktu lalu, Cina telah membangun proyek infrastruktur di Sri Lanka, Myanmar, Pakistan, dan Djibouti. Mengapa? Karena ini merupakan jalur impor minyak penting China melalui Afrika, Timur Tengah, dan Eropa. Coba kita lihat bagaimana India mengcounter strategi Cina di pelabuhan Gwadar dan Djibouti. India telah secara terang memilih basis di Oman yang memiliki pelabuhan Duqm, di mana import minyak penting India melalui pelabuhan ini dari Teluk Persia. Tempat ini strategis berada di selatan timur pesisir Oman dan lebih luasnya lagi masuk kawasan Selat Arabia dan Laut India. Pada bagian atas terlihat mengangkangi panjang garis Laut Arabia dan Teluk Aden, dan hubungan sangat baik antara India dan Oman adalah diizinkannya akses militer India di kawasan tersebut dan menjadi poin pertahanan kunci. Lalu kita beralih ke choke point di mana Mozambique Channel pada 2015 PM Modi menandatangani sebuah perjanjian dengan direktur sebuah perusahaan pengeboran minyak laut lepas pantai untuk membangun sebuah tempat yang bisa diasumsikan sebagai pelabuhan yang juga dapat digunakan untuk kepentingan militer. Kita menuju ke saluran yang mungkin paling penting, yaitu Selat Malaka. Di sini kita memiliki pangkalan Angkatan Laut Changi, di mana pada tahun 2018 PM Modi telah menandatangani sebuah perjanjian dengan pemerintah Singapura yang memungkinkan akses langsung bagi Angkatan Laut India. Jika India berlayar melalui Laut Cina Selatan, Angkatan Laut India dapat mengisi bahan bakar dan mempersenjatai kembali kapalnya di wilayah ini. Kemudian diikuti Pelabuhan Sabang, Indonesia pada tahun 2018 ada perjanjian antara Angkatan Laut India dapat menggunakan akses militer untuk menuju wilayah sebelah kanan Selat Malaka. Secara teori, India memiliki pegangan kuat untuk menuju Selat Malaka. Jika kita ingat bahwa 70% suplai minyak China dan 60% perdagangan mereka melalui selat dan saluran tersebut, maka saluran tersebut merupakan urat nadi strategi jalur sutra perekonomian Cina. Kita lihat Indo-Vietnam, di mana India sudah sejak lama melakukan hubungan kerjasama dengan Vietnam, di mana India telah mensuplai beberapa peralatan militer dan pertahanan penting Vietnam. Dan India telah menandatangani kerjasama komprehensif strategis dengan Vietnam sejak 2016 untuk memperkuat jalur mutiara. Pada 9 September 2020 di Jepang, India menandatangani kerjasama yang disebut lintas layanan dan akuisisi yang memungkinkan militer kedua negara untuk saling bertukar layanan dan suplai timbal balik bidang pertahanan dan keamanan. Dan India tentu dapat menggunakan semua itu untuk mendukung dan memenuhi strategi yang telah dicanangkan. Dan jika kita melihat peta, maka semua itu sangat dekat dengan wilayah daratan Cina. Dan ada Mongolia, di mana PM Modi adalah PM yang pertama kali mengunjungi Mongolia untuk memperkuat hubungan dengan memberi bantuan $1 miliar untuk membangun koridor udara di negara Mongolia. Dan yang terakhir, India juga punya akses pelabuhan Chahabar di Iran. Sebagaimana kita ingat bahwa sebagai sesama anggota BRICS, Cina telah membangun jalur kereta api dari Cina ke Iran melewati Kirgistan, Uzbekistan, dan Turkmenistan, dan berakhir sampai ke Teheran, Iran.
India juga secara cerdik membantu Iran pada tahun 2015 saat menghadapi kelumpuhan akibat sanksi ekonomi, diplomatik, dan isolasi. India setuju untuk membangun sebuah pelabuhan air dalam di Chabahar di Teluk Oman sebagai bagian dari kesepakatan. PM Modi telah mengunjungi Iran dan menandatangani perjanjian senilai 500 juta dolar untuk membangun pelabuhan dan infrastruktur terkait. Tentu ini bukan saja mengimbangi strategi Cina di Iran, tetapi juga sangat dekat dengan pelabuhan Gwadar di Pakistan yang dikuasai China. Jika kita gabungkan semua titik strategi ini, maka akan terlihat bagaimana strategi India dapat membendung strategi Cina, bahkan mengcounter secara militer jika seandainya terjadi konflik militer. Meskipun katakanlah langkah kerjasama dari semua negara tersebut dianggap tidak efektif, namun ini merupakan sebuah langkah strategis untuk memberi keyakinan bahwa sang naga tidaklah punya strategi bagus sendirian. Lalu bagaimana dengan strategi geopolitik Indonesia dengan jargon poros maritim dunia? Apakah strategi Indonesia hanya jargon semata atau hanya berkutat pada persoalan dalam negeri dengan membangun pelabuhan dan memperbanyak kapal lalu menyebutnya sebagai tol laut jalan sukses poros maritim dunia? Ataukah para tokoh bangsa ini hanya sibuk dengan debat tarik urat dan buka ayat? Adakah lembaga yang telah mengadakan studi tentang hal tersebut? Coba kita tanyakan kepada rumput yang bergoyang.